Halo? Halo. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film Sanju 2018 merupakan film yang diangkat dari kisah hidup seorang aktor dari keluarga legenda perfilman Sanjay Dutt tentang perjalanan hidupnya. Mulai dari ketenaran hingga keterpurukan akibat narkoboy dan hukuman penjara yang telah membuatnya kehilangan orang yang dicintainya. Inilah alur ceritanya. Pada tahun 2006, Pengadilan Anti Teroris memvonis Sanjay Dutt alias Sanju 6 tahun penjara dalam kasus ledakan bom di Mumbai. Sanju pernah menentang dan naik banding ke Mahkamah Agung untuk keputusan tersebut. Tapi pengadilan menetapkan keputusan bahwa Sanju akan dipenjara selama 5 tahun dalam kasus kepemilikan senapan AK-56 dan Sanju diberikan waktu 1 bulan untuk menyerahkan diri. Sanju tak kuasa dengan keputusan ini, apalagi dia tahu anak-anaknya pasti menanggung banyak penghinaan dari teman-temannya di sekolah. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sanju! Untungnya dia dicegah oleh istrinya yang berkata, bunuh diri bisa menyelesaikan masalahmu, tapi bukan untuk anak-anakmu, mereka masih akan disebut anak teroris. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan reputasi Sanju adalah dia harus menulis tentang dirinya dengan mencari penulis yang hebat. Ini adalah Winnie, seorang biografer terkenal di dunia. Sanju pun menemui Winnie, memintanya agar mau menulis buku tentangnya. Namun Winnie menolak karena dia sering mendengar berita buruk tentang Sanju, salah satunya teroris. Sanju meminta waktu 1 jam untuk menceritakan kisahnya, dari senjata, narkoba, atau alkohol. Setelah mendengar cerita itu, terserah Winnie akan menulis atau tidak. Please. Winnie pun meminta jam 5 sore Sanju datang ke sini lagi. Done. Scene berlanjut, saat Winnie sedang jogging, seorang menghampirinya. Dia adalah Zubin Mistry. Dia meminta Winnie untuk tidak menulis biografi Sanju. Zubin mengatakan bahwa Sanju hanyalah seorang pembohong, sembari memberikan koran yang berisikan berita tentang Winnie yang setuju untuk menulis biografi Sanju, padahal Winnie belum menyepakatinya. Untuk membuktikan perkataannya, Zubin meminta Winnie bertanya kepada Sanju, berapa wanita yang pernah ditidurinya. Jika Sanju mengatakan kurang dari 300, berarti dia berbohong. Hal itu membuat Winnie penasaran dan memutuskan untuk menemui Sanju. Sesampainya di rumah Sanju, Winnie bertanya kenapa Sanju menyebarkan berita hoak tersebut. Sanju menjelaskan bahwa itu biasa terjadi tanpa sepengetahuanku. Winnie bertanya di hadapan istri Sanju. Selain istrinya, berapa banyak wanita yang pernah ditidurinya? Dengan jujur Sanju mengatakan, kurang lebih 350 wanita lah. Hal tersebut membuat Winnie tersenyum, lalu menunjukkan kartu nama yang diberikan Zubin. Sanju yang mengenalnya mengatakan bahwa dia dulu adalah temannya. Dia memanggilnya God, dan cerita pun dimulai. Kala itu di tahun 1981, Zubin selalu ada di lokasi syuting saat pembuatan film pertama Sanju yang berjudul Rocky. Tapi saat break, secara sembunyi-sembunyi, Zubin memberikan rokok kepada Sanju. Hal itu diketahui ayahnya yang kemudian memarahi Sanju di depan umum, sehingga membuat Sanju sangat kesal. Zanbin memanfaatkan kekesalan Sanju, lalu mengajaknya ke suatu bar. Dia yang pertama kali mengajari Sanju narkoba, hingga obat itu berhasil membuatnya tambah percaya diri. Karena toko minuman sudah tutup, dan dia nggak tahan kalau nggak minum, Sanju mengajak Zanbin pergi ke rumah pacarnya yang bernama Ruby. Ruby sangat senang, mengira Sanju akan datang ke rumahnya untuk melamarnya, hingga membangunkan kedua orang tuanya. Ayah Ruby memberikan warisan kakek Ruby berupa uang jadul. Sanju dengan pede lari mengambil minuman itu. Dia bahkan merobek uang pemberian ayah Ruby, lalu pergi tanpa merasa bersalah. Lanjut cerita setelah pulang ke rumah, ayah Sanju, Sunil Dutt, meminta maaf karena sudah memarahinya di depan umum. Ayah meminta Sanju untuk fokus pada pekerjaannya agar bisa membuat bangga ibunya saat dia menonton film pertama Sanju. Ayah memberitahu Sanju bahwa ibunya, Nargis, menderita kanker pankreas dan akan dibawa ke New York untuk perawatan. Tapi Sunil meminta Sanju berpura-pura tidak mengetahui hal tersebut demi ibunya. Nargis tak mau melihat anaknya sedih, makanya selama ini dia pura-pura sehat di hadapan Sanju. Keesokan hari, akhirnya Sunil membawa istrinya ke New York. Itu membuat Sanju semakin frustasi dan sekarang dia menjadi seorang pecandu. Kemudian Sanju mendapat kabar bahwa ibunya koma, sehingga Sanju beserta saudarinya menyusul ke sana dan diam-diam membawa 20 gram kokain. Suatu malam, Sanju melihat seseorang pria menyelinap masuk ke ruangan ibunya dirawat. Pria tersebut bernama Kamles alias Kamli. Sanju langsung menghampiri dan meremas burung puyuh burung kutut Kamli.
Ternyata Kamli penggemar berat ibunya. Dia menyimpan patung Ganesha di kamar ibu dan berharap sang ibu dilindungi oleh dewanya. Sorry bro. Setelah kejadian tersebut membuat mereka menjadi sahabat. Sanju mengajak Kamli ke sebuah klub untuk mencari wanita dan melakukan bam-bam. Sanju pun membelikan jaket bulu untuk Kamli. Saat di dalam klub, Sanju ingin menggunakan obat. Tapi sayangnya dia dipergoki oleh salah seorang pelayan yang kemudian diadukan oleh penjaga di sana. Sanju akan dilaporkan polisi. Namun Kamli mencoba membantu Sanju dengan mengutarakan berbagai alasan kepada penjaga. Kamli yang mengetahui bahwa Sanju adalah pecandu merasa kecewa dan meninggalkan Sanju. Sanju berkata, "Jika temanku pecandu, aku tidak akan meninggalkan dia. Aku akan pukul dia sampai dia berhenti." Mendengar hal itu, Kamli kembali kepadanya, meremas burung puyuh, burung kutut, dan memaksa Sanju berhenti mengkonsumsi obat. Karena Kamli orang yang baik dan jujur, dia menjadi anggota baru di keluarga Sanju. Lanjut cerita, karena kondisi sedikit membaik, keluarga ini pun pulang ke India. Saat di pesawat, ibunya berkata akan duduk di antara ayah dan anak saat premier film pertama Sanju, dan akan menari di pernikahan Sanju bersama Ruby. Mendengar perkataan itu, Sanju menjadi galau. Dia sudah membuat Ruby kecewa. Sesampainya di India, Sanju pergi ke rumah Ruby untuk meminta maaf, sekaligus melamar Ruby. Sayangnya, semua itu sudah terlambat. Ruby akan dipinang orang dan akan menikah di hotel tepat tanggal 22. Sanju keras kepala akan menikahi Ruby, tapi ayahnya berkata, "Langkahi dulu mayatku." Sanju pun akan menunggu kematian ayah Ruby. Karena hal itu, Sanju pun kembali memakai obat terlarang. Dan karena ucapan adalah doa, ayah Ruby meninggal akibat serangan jantung. Hal itu menjadi kesempatan Sanju untuk kembali mendekati Ruby. Tapi sayangnya Sanju sedang teler, hingga dia melakukan hal aneh dan ngelantur. Sanju kembali membuat Ruby kecewa. Ruby memutuskan untuk tetap menikah dengan orang lain. Sanju sedih dan menelpon Kamli untuk meminta bantuannya. Padahal saat itu Kamli hendak membeli mobil pertamanya dengan uang recehan. Dia langsung membatalkan transaksi dan terbang ke India. Sesampainya di India, Kamli menemui Ruby. Kamli meminta Ruby untuk memikirkan kembali keputusannya. Sanju sudah membelikan kalung emas penguin untuk Ruby. Tapi Ruby malah dilamar orang lain. Dia depresi dan kembali memakai obat. Jika Ruby masih peduli, Sanju akan menunggu Ruby di kantor pencatatan nikah besok hari tepat pukul 4 sore. Ruby yang masih mencintai Sanju pun datang ke kantor pencatatan nikah. Tapi nyatanya, Sanju malah menjual kalung pernikahannya kepada Zubin untuk membeli obat. Ruby sangat kecewa. Dia memutuskan untuk meninggalkan Sanju selamanya. Khawatir dengan keadaan Sanju, dengan sedikit mabuk, Kamli menemui Sunil Dutt. Kamli meminta Sunil untuk menyelamatkan hidup anaknya, bukan malah menekan Sanju menjadi seperti dirinya. Biarkan Sanju menjadi orang umum dan tak melarang Sanju melakukan ini itu. Sanju sangat tertekan, dia butuh sosok ayah yang seperti teman baginya. Setelah mendengar perkataan Kamli, Sunil menemui Sanju yang telah teler selama 2 hari. Ayah meminta Sanju untuk pergi ke Amerika untuk rehabilitasi. Tapi Sanju menolak karena dia ingin menemani ibunya yang kembali dirawat di rumah sakit. Ayah Sanju menyetujuinya, tapi dengan syarat Sanju tak boleh menggunakan obat di sana. Berhari-hari Sanju menemani ibunya. Hingga suatu saat Sanju tidak tahan dan kembali menggunakan obat. Dalam keadaan teler, Sanju melihat ibunya telah sadar dan mengusap kepala Sanju. Dengan mata terbuka, ibu Sanju meninggal dunia, tepat 3 hari sebelum film premier Sanju diterbitkan. Tapi sang ibu meninggalkan catatan yang berisi, "Bahkan jika aku sudah pergi, acara tersebut harus tetap dilanjutkan." Lanjut cerita saat acara premier Sanju digelar. Sanju yang teler tak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Sanju menjadi sering berhalusinasi. Sanju? Kau? Hah? Bahkan tidak bisa membedakan mana yang asli mana yang halu. Sanju ketakutan, dia tak ingin mati dan meminta Sunil menyembuhkan dirinya. Sehingga Sunil pun langsung membawa Sanju ke Amerika untuk direhabilitasi. Pengobatan Sanju pun dimulai. Dia sakau dan sangat kesakitan. Dia sering menggigil dan sering merasa kepanasan. Nadinya melonjak hingga 150, tangannya tremor. Dia depresi dan cemas. Karena tak tahan lagi, Sanju memutuskan untuk melarikan diri. Dia menjadi pengemis untuk membeli tiket bis ke New York. Setelah 12 hari, akhirnya Sanju tiba di rumah Kamli. Tapi ternyata ayahnya ada di sana.
mengajak Sanju minum bersama. Lalu, ayah memutar rekaman suara almarhum ibunya yang diambil saat Sanju masih bayi. Sanju merasa sedih. Ibu membuatkan lagu untuknya dan membuat semangat juang Sanju untuk sembuh semakin kuat. Dia membawa foto beserta kaset ibu. Dan Kamli memberikan sejumlah uang untuk melepas dahaganya. Tapi Sanju digunakan untuk membeli alat pemutar dan kembali ke tempat rehabilitasi. Welcome back. Rekaman suara dari ibunya membuatnya kembali semangat dan kemauannya untuk sembuh semakin besar. Ibu memang sudah meninggal, tapi bayangannya selalu menyertai dirinya. Singkat cerita, 18 bulan berlalu, Sanju sembuh dan kembali ke India. Kamli menelpon Sunil. Dia berpesan, bila Sanju mencandu lagi, dia akan mati. Maka lindungilah Sanju dari teman yang buruk. Lanjut cerita, sesampainya di rumah, Zubin sudah menunggunya. Sanju pun langsung menghampirinya. Adik Sanju yang khawatir meminta ayahnya untuk mencegah Sanju, tapi ayah berkata, sampai kapan kita bisa menghentikan dia? Kini dia harus berjuang sendiri. Dengan alasan merayakan kepulangan, Zubin memberikan Sanju obat terlarang kembali. Sanju menukar bungkusan milik Zubin. Zubin yang khawatir mengatakan bahwa itu dosisnya terlalu kuat untuk Sanju. Sanju pun menegak bubuk tersebut dan ternyata itu hanyalah bubuk glukosa. Sanju marah, dia memaksa Zubin menegak barang tersebut. Ternyata selama ini Zubin membodohinya. Dia berteman dengan Sanju hanya karena uangnya dan membuat Sanju kecanduan. Sanju meminta Zubin mengembalikan 5 tahun kehancuran hidupnya. Tentang ayahnya yang 5 tahun tak bisa tidur tenang, Ruby yang meninggalkannya dan senyum adiknya yang mengkhawatirkan kondisinya. Hal itu disaksikan oleh ayah Sanju yang merasa sangat terharu. Setelah mendengar semua itu, Winnie juga merasa terharu. Dia pun bersedia menulis biografi tentang Sanju. Tapi, Zubin kembali mengacau keputusannya. Hello. Zubin mengatakan, kenapa selama ini Kamli tidak pernah menghubungi Sanju lagi selama 20 tahun. Hal tersebut membuat Winnie diam dan langsung menghubungi Kamli. Halo? Is that Mr. Kamlesh? Kamli pura-pura tak tahu tentang Sanju dan menutup teleponnya. Sehingga Winnie semakin penasaran. Dia terbang ke London untuk menemui Kamli. Setelah bertemu Kamli, Winnie mengajak Kamli ke suatu tempat di mana dia pertama kali bertemu dengan Sanju. Winnie bertanya, kenapa Kamli memutuskan hubungan persahabatan dengan Sanju. Kamli menjelaskan bahwa dulu Sanju menyimpan bahan peledak dalam truk di rumahnya. Setelah Winnie memperlihatkan foto Sanju yang memegang patung Ganesha yang diberikannya, Kamli pun bersedia menceritakan kisah Sanju dengan versinya. Cerita diawali oleh ayah Sanju yang berhenti membuat film dan menjadi anggota parlemen. Dia menghabiskan waktunya untuk membantu warga muslim setelah pengeboman Masjid Babri pada tahun 1992. Sementara Sanju tidak peduli dan asyik dalam dunianya sendiri. Sanju bukan lagi pecandu, dia dinobatkan sebagai bintang film papan atas selama 12 tahun. Kamli datang ke India untuk bertemu dengan seorang gadis bernama Pinky, dan ini rencana Sanju untuk melepas keperjakaannya. Kamli malah kebanyakan minum. Kamli. Sehingga Sanju berkesempatan melakukan bam-bam dengan Pinky. Keesokan hari, Sanju menceritakan semua dan membuat Kamli marah. Di tengah mereka bertengkar, mereka mendapat sebuah telepon yang berisi ancaman. Seseorang akan membunuh ayah Sanju dan mendiru paksa adiknya. Sanju tentu saja panik dan langsung menemui ayahnya. Tapi ayah tak memperdulikannya. Sementara Kamli yang masih jengkel memutuskan untuk kembali ke New York. Lanjut cerita, pada 12 Maret 1993 di Mumbai, terjadi teror, 12 bom meledak. 250 orang tewas dan 800 terluka. Kamli pun mendapat kabar bahwa Sanju terlibat dalam pengeboman tersebut. Karena diketahui Sanju memiliki senjata AK-56. Dia langsung pergi ke rumah Sanju dan bertanya kepada ayah, apakah benar Sanju terlibat. Sang ayah memberikan lembaran pengakuan dari Sanju. Pengakuan itu berisi, Sanju yang khawatir terhadap keselamatan ayahnya,
lalu dapat saran dari produser untuk mendapatkan perlindungan dengan menyimpan 3 senapan AK-56 dan beberapa peluru. Tanggal 2 April, Sanju pergi ke Mauritius untuk syuting. Dia mendapat kabar para produser ditangkap. Sanju khawatir jika mereka mengadukannya. Sanju lalu menyuruh temannya yang bernama Yusuf untuk pergi ke rumahnya dan menghancurkan senapan tersebut. Namun 2 hari kemudian ayahnya menelpon dan memberitahu bahwa Sanju memiliki senapan AK-56. Saat Sanju kembali ke Mumbai, dia pun ditahan. Setelah selesai membaca, ayah Sanju menyuruh Kamli tidur di kamar Sanju. Namun dia hanya tidur di atas tikar karena Sanju ditahan di ruang isolasi. Dia ingin merasakan apa yang dirasakan Sanju. Bahkan di jalan, sang ayah pun sekarang dijuluki ayah teroris. Lanjut cerita, ayah Sanju mencoba mencari jaminan dengan meminta bantuan dengan para pejabat. Namun karena tuduhan teroris, tidak ada pejabat yang berani menolongnya. 6 bulan kemudian, Sanju mendapat kabar bahwa jaminannya ditolak. Hal itu membuat Sanju sedih dan melukai dirinya hingga dia dibawa ke rumah sakit. Ayah berusaha menenangkannya dan mencarikan solusi. Sanju marah, dia tahu ayah telah berbohong. Sanju hanya menyimpan senjata untuk melindungi ayah, apa salahnya? Bahkan dia tak sekalipun menggunakannya. Dengan kesal, sang ayah berkata, "Lebih baik kau tembak aku dengan senjata itu." Sanju merasa ayah tidak pernah menghargainya. Itu dibantah Kamli. Ayah telah berjuang dari fajar hingga petang untuk mendapatkan jaminan. Bahkan dia tidur di lantai karena Sanju tidak mempunyai ranjang. Tidak menyalakan kipas karena Sanju pasti kepanasan. Bahkan sampai orang-orang memanggilnya ayah teroris. Kamli meminta Sanju agar tetap sabar menjalaninya. Setelah menghabiskan waktu di penjara selama 452 hari, Mahkamah Agung akhirnya memberikan jaminan. Meskipun begitu, Sanju masih dicap sebagai teroris. Publik dan pers pun membencinya. Sanju takut jaminannya akan dibatalkan. Harapan satu-satunya hanya intervensi politik. Menteri yang berpengaruh di kota pun setuju bertemu dengannya, tapi sayangnya menteri tersebut sudah usang dan tidak bisa membantunya. Kamli memutuskan untuk selalu mendampingi Sanju sampai dia terbebas dari tuduhan terorisme. Tapi keesokan harinya, Kamli membaca berita bahwa Sanju menyimpan bom di dalam truknya. Lalu Kamli langsung berlari menemui Sanju. Dia pun mendengar sedikit percakapan ayah Sanju yang mengatakan, "Katakan di pengadilan, kau tahu tentang konspirasi bom itu." Kamli pun menyangka bahwa Sanju memang terlibat dalam pengeboman tersebut dan pergi memutuskan hubungan dengan Sanju. दूर रहना पड़ेगा मेरे को. Winnie yang telah mendengar cerita Kamli malah mengurungkan niatnya membuat buku tentang Sanju. Hingga 16 Mei 2013, Sanju kembali ditahan atas dakwaan kepemilikan senapan AK-56. Tapi media memberitakan dirinya didakwa sebagai teroris. 7 tahun kemudian, istri Sanju menemui Winnie. Dia mengatakan, "Kau membatalkan kisah Sanju hanya untuk buku museum." Winnie membantah dengan mengatakan bahwa museum tidak berbohong. Lalu istri Sanju memberikan sebuah flash disk yang berisikan rekaman radio yang disiarkan di lingkungan penjara. Dia juga memberikan nomor telepon karena setelah mendengarkan itu, Winnie pasti menghubunginya. Winnie pun mendengarkan rekaman tersebut. Rekaman itu berisikan suara Sanju yang sedang mengisi sebuah acara radio di penjara. Dia menceritakan kisah tentang koran, di mana berita koran selalu mencari berita yang pedas untuk mencari keuntungan. Menggiring opini publik dengan kalimat akhir selalu menggunakan tanda tanya. Seperti kehidupannya, saat Sanju dalam masa penangguhan, berita selalu menggunakan tanda tanya setiap akhir judulnya. Lalu ayah Sanju mendatangi kantor media cetak. Dia meminta untuk memotong halaman koran yang berisikan berita palsu tentang Sanju. Namun orang media meminta sang ayah agar menuntut mereka jika berita tersebut tidak benar. Sunil pun berkata, "Bagaimana bisa? Media memiliki tanda tanya di setiap judul beritanya." Lalu mereka akan mengatakan di pengadilan bahwa beritanya tidak dikonfirmasi karena media membuat 12 filmnya gagal. Tapi Sunil dengan tegas mengatakan bahwa Sanju akan bangkit lagi. "Aku akan buktikan kalau kau salah." Lanjut cerita, karena popularitasnya menurun, ayah Sanju meminta Sanju untuk lebih disiplin dalam bekerja. Mereka berdua pun main dalam film yang sama dalam peran anak dan ayah. Salah satu adegan yang paling Sanju senang adalah ketika akting berpelukan. Mereka sangat mendalami peran, apalagi sudah lama mereka tak berpelukan dengan emosional.
Film tersebut kembali membuat Sanju menjadi aktor terbaik dan membuat citra publik pun kembali membaik. Sunil kembali didatangi media dan beralibi akan menulis cerita tentang putranya dengan judul Sanjay Dutt Kembali tapi tanpa tanda tanya. Padahal orang ini sangat jahat loh. Dia selalu membolak-balikan berita menjadi berita hoaks. Lanjut cerita, ayah Sanju mendapatkan undangan resmi dan Sanju sudah menyiapkan pidato untuk ayahnya. Tapi sayangnya Sanju yang masih dikenal sebagai teroris tidak bisa membacakannya karena kedutaan mencoretnya dari daftar tamu. Saat di rumah, Sunil meminta Sanju membacakan pidato di hadapannya. Namun Sanju terlanjur kecewa. Dia ingin semua orang mengetahui perasaannya tentang ayahnya. Sanju langsung merobek kertas pidatonya. Sanju memang tidak ditakdirkan membaca pidato tentang ayahnya karena keesokan harinya ayah Sanju telah meninggal dunia. Kertas yang dia sobek kembali dirapikan. Sanju sangat menyesalinya dan berharap bisa memutar waktu hanya untuk membacakan pidato di depan ayahnya. Satu tahun kemudian, pengadilan memutuskan bahwa Sanju tidak terbukti dalam teroris. Dia dihukum atas dakwaan kepemilikan senjata selama 6 tahun. Hakim jelas mengatakan bahwa Sanju bukan teroris, tapi tak ada satupun berita yang memberitakan bahwa Sanju bukanlah teroris. Hingga saat ini dia tetap dianggap teroris oleh publik. Cerita tersebut membuat Winnie menelpon istri Sanju, lalu menemuinya di penjara. Dia meminta Sanju menjelaskan soal berita bom RDX yang tersebar. Sanju pun punya syarat. Dia meminta Winnie mengajak Kamli ke India dan parkir di dekat tembok penjaga agar mendapat sinyal radio yang Sanju bawakan. 6 Juni 2015, Winnie datang dengan Kamli ke tembok penjara dan mendengarkan siaran radio Sanju. Sanju mengatakan bahwa Kamli telah kecanduan obat, tapi bukan obat psikotropika, melainkan obat yang meluncur di bawah pintu setiap pagi, yaitu berita media. Sanju mengatakan bahwa pengadilan perlu waktu bertahun-tahun untuk memahami satu kasus. Namun penulis ini memberikan kesimpulan dalam 1 jam, di mana berita tentang Sanju malah bertuliskan truk bom RDX ada di depan rumah Sanjay Dutt menggunakan tanda tanya, yang berarti berita tersebut belum valid. Kamli juga salah paham saat mendengar pembicaraan ayah di teater dengan seorang pengacara, di mana pengacara malah meminta Sanju menandatangani sebuah pengakuan bahwa dia mengetahui konspirasi tersebut. Dengan begitu negara akan membiarkan dia pergi tanpa hukuman. Sanju tentu saja menolak karena dia tidak mau dianggap sebagai teroris dan dia tidak ingin ayahnya dicap teroris karenanya. Sanju akan menerima keputusan dari hakim apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, ayah Sanju menangis bahagia sebagai pahlawan keluarga. Namun, di hari yang sama, dia malah menjadi seorang musuh bagi sahabat sejatinya. Sanju lalu meminta Kamli datang dan memberikan pelukannya saat dia keluar nanti, sebagai tanda bahwa dia sudah memaafkannya. Lanjut cerita, Sanju akhirnya dibebaskan. Kamli pun datang dan kembali menjadi sahabat sejatinya. Di dalam mobil, Sanju kaget mendapat kejutan bahwa buku biografi Sanjay Dutt telah dirilis oleh Winnie. Buku tersebut berjudul Kuch Tulong Kahenge. Judul itu dinamai dari lagu kesukaan ayahnya dari film Amar Prem tahun 1972. Hikmah yang bisa dipetik dari film ini adalah jangan sering memakan mentah-mentah berita yang belum jelas kebenarannya. Media memang jahat, mereka sering membuat berita palsu hanya untuk mencari cuan. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.